Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ombak pantai Parang Tritis malam ini sedikit tenang. Dengan lembut ia menerjang karang dengan syahdu. Entah apa yang menjadi penyebabnya. Mungkin cinta kasih dua orang yang sedang berada di sana membuat ombak pantai selatan sejenak rehat dari gejolaknya. Malam yang sepi dan dingin ini akan segera berlalu. Abbas menyelimuti tubuh Meli dengan jaketnya, memeluknya dengan erat, agar Meli merasakan kehangatan tubuhnya. Malam semakin larut, udara kini semakin dingin. Abbas memutuskan mereka segera kembali. Namun jika harus mengemudi, Abbas sepertinya sudah tidak bisa. Ia merasa matanya sudah mengantuk. Abbas menawarkan pada Meli untuk menginap di sekitar sana. Meli pun menerima saran Abbas karena memang sudah larut malam. Sangat beresiko bila tetap mengemudi. Mereka pun segera bangkit, membereskan pembaringan yang mereka gunakan tadi, satu persatu dimasukkan ke dalam mobil. Mereka berdua saat ini mencari penginapan di sepanjang bibir pantai. Meli yang saat ini sudah duduk di dalam mobil sesekali meminta Abbas berhenti di setiap penginapan yang dilewati. Namun Abbas selalu menolak dengan banyak alasan. Dia tidak suka dengan alasan seperti tempatnya terlalu kecil, tidak nyaman, fasilitasnya minim, dan banyak lainnya. Sampai Meli merasa jenuh dibuatnya. Abbas ini perfect banget orangnya, maunya serba sempurna, pikir Meli di dalam hatinya. Setelah beberapa kilo mobil melaju, akhirnya penginapan yang dimaksud Abbas dapat juga. Sebuah penginapan yang cukup besar dibanding penginapan yang sebelumnya mereka lihat. Bangunannya juga terlihat masih baru. Abbas pun bergegas ke meja resepsionis. Ia ingin check-in. Abbas memilih kamar yang paling besar dengan fasilitas terbaik yang mereka miliki. Setelah menerima kunci kamar, Abbas menghampiri Meli. Ia merangkul pundak istrinya. Keduanya menuju kamar. Mereka berdua ingin melepas lelah. Setelah seharian berkelana, Meli langsung berjalan menuju kamar mandi. Ia menyalakan air hangat. Ia ingin berendam sebentar untuk meregangkan otot-ototnya yang kaku seharian ini. Meli telah keluar dari kamar mandi. Ia menghampiri Abbas yang duduk bersandar. "Ayo mandi dulu sayang, biar capeknya hilang. Udah aku nyalain air hangatnya," ucap Meli seraya menyerahkan handuk kepada suaminya. Abbas yang kelelahan hanya menjawab dengan anggukan. Ia pun menuju kamar mandi untuk membersihkan badannya. Setelah keduanya mandi, masing-masing mencari posisi yang nyaman. Mereka bersiap untuk tidur tanpa aktivitas tambahan. Mereka benar-benar pergi tidur karena hari ini sangat melelahkan, tapi sangat berkesan untuk keduanya. Menjelang pagi hari, Meli terbangun karena hawa dingin yang menderanya. Ia menarik selimut untuk menutupi seluruh wajahnya. Abbas yang merasa ada gerakan di sekitarnya ikut terbangun. Dipeluknya Meli dengan erat. Ia juga merasa kedinginan saat itu. "Ayo sayang, sini aku angetin," ucap Abbas seraya memeluk Meli. Meli merapatkan pelukan suaminya. Keduanya kembali lelap, tidak peduli pada jam yang terus berjalan. Beberapa saat kemudian, keduanya telah sama-sama sudah bangun. Mereka sudah kelihatan rapi. Abbas hendak balik lagi ke hotel tempat mereka menginap sebelumnya. Harusnya mereka balik kemarin. Namun karena sudah larut dan Abbas merasa lelah sekali dan sudah mengantuk, jadilah mereka bermalam di penginapan di sekitar pantai. Sekarang Abbas sudah berada di meja resepsionis. Ia sudah check out. Kini ia sudah berada dalam mobil bersama Meli, siap kembali ke pusat kota. "Hari ini kita mau kemana?" Meli menanyakan hendak kemana Abbas membawanya kali ini. "Main ke candi mau, udah lama gak kesana," ajak Abbas. "Boleh juga." Mobil mereka pun melaju meninggalkan pesisir pantai.
meninggalkan desiran ombak yang memberi kenangan manis untuk mereka simpan. Tampak dari belakang ada sebuah mobil hitam yang membuntuti mereka sejak tadi. Abbas sendiri tidak mengetahui ada seseorang yang membuntuti dirinya. Di sebuah pom bensin, Abbas berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar di sebuah pom bensin. Ia tidak merasa curiga saat mobil hitam yang membuntuti dirinya berhenti diparkir tidak jauh dari area pom bensin. Setelah selesai mengisi bahan bakar, Abbas kembali memacu mobilnya kembali, diikuti sebuah mobil hitam yang terus mengekori mobil Abbas sejak dari penginapan. Kedua mobil melaju melewati jalanan yang cukup sepi, hanya beberapa kendaraan pribadi yang lalu lalang. Banyak papan-papan peringatan tentang daerah rawan longsor dan rawan kecelakaan lalu lintas. Melly berkali-kali mengingatkan pada suaminya untuk hati-hati dalam berkendara. Sampai pada suatu tikungan yang cukup tajam, Abbas hampir saja menabrak pagar pembatas jalan. Melly spontan berteriak. Ia begitu kaget dan kelihatan ketakutan. Hampir saja mereka mengalami kecelakaan. Ia meminta Abbas untuk berhenti sejenak. Abbas pun menurut pada Melly. Ia sendiri juga kaget. Abbas memberikan Melly botol yang berisi air mineral di sampingnya. Ia mengerti istrinya masih sedikit cemas dan ketakutan karena jelas sekali wajah Melly menjadi pucat. Mereka berdua keluar dari dalam mobil, ingin mengambil udara segar di luar. Mereka berdua belum menyadari ada mobil yang mengintai mereka dari jauh sejak tadi. Beberapa saat kemudian, merasa sudah cukup untuk menghirup udara yang menyegarkan, keduanya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Abbas terlebih dahulu masuk mobil. Tidak lupa sebelumnya membukakan pintu mobilnya untuk Melly. Baru akan memasang sabuk pengaman, dering ponsel mengusik mereka. Ada telepon masuk di ponsel Melly. Melly kini terlihat sedang berbicara dengan mama mertuanya. Mama hendak menanyakan keberadaan mereka. Mama merasa memiliki firasat yang buruk. Oleh karena itu, Mama langsung menghubungi mereka. Ia menelpon Abbas tapi tidak tersambung karena handphone Abbas baterainya habis. Belum selesai mengobrol, suara Mama putus-putus. "Sayang, bentar, aku keluar lagi ya, sinyalnya susah di dalam mobil." Melly membuka pintu mobilnya. Ia hendak kembali berbicara pada mama mertua. Karena terdengar dari suara mama seperti cemas banget, Melly ingin menenangkan mamanya. Sekarang ia berusaha mencari sinyal yang pas dengan berjalan agak jauh dari Abbas. Ia berjalan agak jauh untuk mencari sinyal yang bagus. Melly terus melangkahkan kedua kakinya. Ia membelakangi mobil yang mereka tumpangi. Sekian detik kemudian, saat Melly masih sibuk dengan handphonenya, terdengar suara hantaman yang cukup keras. Brak, duar. Melly seakan memiliki firasat yang sangat buruk kala itu. Badannya serasa mati rasa untuk berbalik ke sumber suara. Dengan perlahan, Melly membalikkan badannya. Seketika itu pula badannya bergetar hebat. Kakinya gemetaran, ia rasa sudah tidak sanggup untuk berdiri. Melly ambruk, ia jatuh bersimpuh di atas tanah. Terdengar samar suara mama memanggil namanya lewat telepon yang masih aktif. "Melly sayang, suara apa itu? Apa itu yang meledak?" Mama bertanya berkali-kali, tapi tak kunjung mendapat balasan karena Melly telah tenggelam dalam keterhanyutan kala itu. Ia masih syok dengan apa yang ia lihat. Suaminya yang berada dalam mobil dengannya beberapa saat lalu telah ditabrak mobil dari belakang hingga mobil Abbas jatuh terperosok ke jurang. Kini Melly menjerit histeris, memanggil-manggil nama suaminya. Ia tidak tahu mau minta tolong kepada siapa karena mobil yang menabrak Abbas telah kabur pergi menjauh meninggalkan mereka.
Meli mengumpulkan kekuatan yang tersisa. Ia berusaha bangkit untuk meminta pertolongan. Dengan kaki yang masih gemetar, Meli berusaha menghentikan sebuah mobil yang melintas di depannya. Mama yang mendapatkan kabar dari anak mantunya langsung menyusul Meli dan Abbas. Sepanjang perjalanan, Mama hanya diam. Kini firasat seorang ibu telah terbukti. Anak kesayangannya telah mengalami kejadian yang tragis. Setelah mendengar penuturan Meli lewat sambungan telepon, Mama mengerahkan semua usahanya. Beberapa kali terlihat ia berbicara dengan orang yang berbeda di sambungan telepon. Mama merasa ini kecelakaan yang disengaja. Ia menghubungi orang-orang untuk membantu menemukan Abbas dan juga menemukan siapa yang mencelakai putranya. Dalam raut muka kesedihannya, terlihat api amarah yang memancar di mata Mama. Di tempat lokasi kecelakaan, Meli saat ini sudah ditemani Fadir, sekretaris Abbas yang langsung datang ketika mendapat kabar yang sangat mengguncangkan ini. Mama dan Papa Meli sudah dalam perjalanan. Mereka akan menyusul Meli. Semua anggota keluarga datang ke lokasi kejadian. Beberapa saat kemudian, mereka satu persatu datang menemui Meli. Mama mertua yang pertama tiba. Mama langsung memeluk Meli. Mereka berdua menangis bersama, menangisi nasib Abbas yang masih belum ditemukan. Selanjutnya Mama dan Papa Meli yang tiba dari Surabaya mendengar kabar lewat sambungan telepon. Sebagai orang tua, mereka sangat sedih dengan musibah yang menimpa putri mereka. Papa setelah menemui Meli, ia langsung mencari informasi dari tim SAR. Papa ingin tahu perkembangan pencarian saat ini. Mama Meli terlihat memeluk putrinya. Ia mengusap rambut Meli dengan halus. Mama tidak bisa membayangkan perasaan Meli saat ini. Harusnya ini adalah bulan madu yang indah bagi keduanya. Tapi kenyataan berkata lain. Bulan madu yang indah berakhir menjadi bencana. Mama Abbas terlihat sibuk dengan ponselnya kembali. Berkali-kali ia menghubungi seseorang. Mama mengerahkan semua usahanya untuk mencari putranya yang kini masih di dasar jurang. Karena tempat kejadian yang amat sepi, tidak ada kamera CCTV di sekitarnya, namun tidak jauh dari sana ada sebuah SPBU. Mama meminta semua bawahannya untuk memeriksa semua. Ia terlihat terpukul dengan kejadian ini, namun tidak akan dengan mudah melepas pelaku tabrak lari yang membuat Abbas sampai celaka dan hilang entah kemana. Beberapa polisi sudah berada di sana sebelum mertua dan orang tua Meli tiba. Para polisi masih memeriksa semuanya, bahkan sudah memeriksa Meli untuk dimintai keterangan. Meli yang nampak kusut dan tak bertenaga dipandu mamanya. Meli seakan tidak memiliki tenaga untuk berjalan saat Mama mengajak Meli untuk mencari tempat istirahat. Karena Meli saat ini terlihat sangat kacau balau, Mama ingin mengajak Meli ke tempat istirahat yang lebih nyaman. Ketika Mama hendak menuntun Meli ke mobil, tiba-tiba Meli merosot ke bawah. Tubuhnya terkulai lemah. Ia pingsan. Untunglah Mama langsung mendekap tubuh sang putri ke dalam pelukannya. "Papa, Pa!" teriak Mama memanggil suaminya. Papa yang memang berdiri tidak jauh dari sana berjalan mendekati ke arah mereka. "Ya Allah, yang kuat sayang," ucap Papa seraya membopong tubuh putrinya. Papa memasukkan tubuh Meli ke dalam mobil. Saat ini, Mama bersama Papa serta Bapak sopir menuju rumah sakit di sekitar sana. Karena lokasi mereka yang jauh dari pusat kota, hanya ada rumah sakit kecil di sana. Mereka menunggu Meli yang langsung dibawa masuk ke UGD. Keduanya sedang menunggu pemeriksaan Meli dan menanti penuturan dokter. Sekian lama menunggu, dokter pun datang.
Untuk saat ini, kami hanya memberikan infus untuk putri Bapak karena ia terlihat sangat lemah. Untuk pemeriksaan lanjutan akan kami lakukan setelah putri Bapak siuman. Terang Pak Dokter. Ia pun mempersilakan mereka berdua untuk menemui putri mereka. Di ruang UGD, Papa tidak bisa berkata-kata. Terlihat matanya memerah. Sebentar lagi, mungkin air matanya akan tumpah. Ia kasihan, sangat kasihan dengan nasib putrinya. Sedangkan Mama, entah sudah berapa banyak air mata yang telah ia teteskan. Berkali-kali ia mengusap rambut Meli. Rasanya hancur sudah hatinya melihat putrinya merana seperti ini. Meli sendiri masih belum sadar. Ia masih terbaring pingsan di atas ranjang di ruang UGD.